Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala hadzal nabiyil karim habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bapak dan Ibu-ibu, saudara-saudara, hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita semua dapat berkumpul di tempat yang mulia ini untuk bersama-sama kita memperingati nuzulul Quran. Saya pertama-tama ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Bupati Pekanbaru Hulu yang pada malam hari ini memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan ceramah tentang nuzulul Quran ini. Saya ingin mohon maaf, saya adalah guru besar di bidang hukum tata negara dan guru besar ilmu politik yang malam ini disuruh ceramah tentang nuzulul Quran. Satu hal yang berbeda sekali dengan ilmu yang saya tekuni dan saya ajarkan di Universitas Indonesia. Sepanjang hidup kita, entah telah berapa puluh kali kita menghadiri peringatan nuzulul Quran seperti malam hari ini. Namun setiap kali kita menghadirinya, kita akan menemukan suasana baru. Kita akan menemukan pemahaman baru tentang Al-Quran yang fungsinya seperti tadi dibacakan oleh para qari kita, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Di bulan Ramadan itulah Allah menurunkan Al-Quran untuk dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia, dan penjelasan atas petunjuk itu serta sesuatu yang akan membedakan antara kebenaran dengan kesalahan. Itulah fungsi Al-Quran. Al-Quran adalah wahyu Allah yang disampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diteruskan kepada umat manusia. Dengan Al-Quran itulah manusia memperoleh petunjuk, memperoleh penjelasan. Karena Al-Quran adalah tibyanan li kulli syai'. Al-Quran itu adalah kitab yang menjelaskan segala sesuatu. Al-Quran adalah wahyu Allah, diturunkan di dalam bahasa Arab perlahan-lahan kepada Rasulullah Muhammad SAW selama 22 tahun lebih. Ada yang menyebutkan 22 tahun, 22 bulan, 22 hari. Sehingga Al-Quran itu sejak diturunkan di dalam surah Al-Alaq, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai kepada ayat yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Pada hari ini aku sempurnakan bagimu agamamu dan aku cukupkan segala nikmatku kepadamu, dan telah aku ridhoi Islam itu sebagai sebuah agama. Perlahan-lahan lebih 22 tahun mengikuti perkembangan situasi sepanjang kehidupan Rasulullah, mengikuti dinamika kehidupan beliau,
yang ibarat kehidupan kita juga, yang penuh dinamika dari waktu ke waktu. Saya katakan Al-Quran adalah wahyu Allah, berupa kalamullah, kata-kata Allah yang diturunkan di dalam bahasa Arab yang jelas, perlahan-lahan, kemudian dihafal, ditulis, dikumpulkan menjadi sebuah mushaf, sebuah kitab yang dinamakan dengan Al-Quran itu. Oleh karena Al-Quran itu adalah wahyu dalam bentuk kata-kata, dan bahasa yang dipilih adalah bahasa Arab, yang bukan bahasa Arab biasa, bukan bahasa Arab sehari-hari, tapi bahasa Arab sastra, bahasa Arab fusha, bahasa Arab tinggi, yang mengandung nilai kesusastraan dan gramatika yang tidak dipergunakan oleh manusia sehari-hari. Karena itu Al-Quran bisa dihafalkan. Banyak hafizul Quran, seperti dikatakan Pak Bupati tadi. Mengapa Al-Quran bisa dihafalkan? Bisa dimusabaqahkan? Karena Al-Quran diturunkan di dalam bahasa sastra, bukan bahasa biasa. Saya mempunyai kitab Injil berbahasa Arab. Judulnya Al-Injil Al-Aqdul Jadid. Injil Aqdul Jadid, perjanjian baru. Dipakai oleh orang-orang Koptik di Mesir dan orang-orang Nestorian di Lebanon. Injil berbahasa Arab. Tapi coba disuruh anak-anak melakukan Injil berbahasa Arab itu. Coba diadakan musabaqah tilawatil Injil. Tidak bisa. Jelas sekali ada perbedaan antara bahasa Arab Al-Quran sebagai bahasa sastra dengan terjemahan kitab Injil dari bahasa Ibrani ke dalam bahasa Arab. Ada nuansa perbedaannya. Yang disebut wahyu itu ialah teks aslinya yang berbahasa Arab. Terjemahan Quran ke dalam bahasa lain bukan wahyu. Sebab itu orang bertanya kepada kita, mengapa orang sholat harus menggunakan bahasa yang sama? Jawabnya singkat saja, karena sholat itu membaca wahyu. Dan wahyu itu ialah teks aslinya di dalam bahasa Arab. Terjemahan ke dalam bahasa lain bukan wahyu. Itu hanya terjemahan, sekedar untuk kita memahami maksud dari wahyu itu sendiri. Yang wahyu adalah teks aslinya yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Yang jelas berapa jumlah juznya? Ada 30. Berapa jumlah surahnya? Ada 114. Berapa jumlah ayatnya? Bahkan berapa jumlah hurufnya? Tidak akan pernah berubah sampai akhir zaman. Karena dia wahyu. Sebab itulah Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, kami yang menurunkan Al-Quran itu, dan kamilah yang menjaganya. Dalam sejarah, sudah puluhan atau ratusan kali orang mencoba untuk memalsukan Al-Quran. Tapi selalu saja gagal. Pernah di Tanzania, pemerintah Republik Rakyat Cina berbaik hati mencetakkan Al-Quran dan dibagikan kepada umat Islam di Tanzania. Tapi kemudian muncul protes dari kampung-kampung yang mengatakan Al-Quran itu mengandung banyak kesalahan di dalamnya. Bagaimana mereka tahu Al-Quran itu mengandung kesalahan? Karena cukup banyak orang di kampung-kampung di Tanzania itu yang hafal Al-Quran.
Orang yang hafal itulah yang dapat mengkoreksi kesalahan pencetakan Al-Quran oleh pemerintah Republik Rakyat Cina itu. Saya di rumah mempunyai Al-Quran ditulis kira-kira pada tahun 1402. Sudah 600 tahun lebih tulis di atas daun papirus dengan tulisan tangan. Orang yang menyerahkan Quran itu kepada saya mengatakan, "Pak, Quran ini kami temukan dalam sebuah peti, dalam sebuah gua di Gunung Ciremai di Jawa Barat." Saya bermimpi, katanya, serahkan Quran ini kepada orang yang namanya Yusril di Jakarta. Tolong dia simpan, tolong dia baca, nanti dia akan tahu bahwa penulisan Quran ini ada kesalahan di dalamnya. Karena orang itu menulis Quran berdasarkan ingatannya pada tahun 1402. Dan saya buka dengan teman-teman, memang rupanya hafalan orang itu, mungkin ketika dia sudah tua, dia menuliskan hafalannya itu dengan tulis tangan, terdapat beberapa kesalahan, dan kesalahan itu kami perbaiki. Tapi Quran itu kita simpan sebagai barang antik yang umurnya sudah 600 tahun lamanya. Wahyu adalah teks asli dalam bahasa Arab yang tidak akan berubah sampai akhir zaman. Kalau dibandingkan dengan agama Kristen misalnya, kitab Injil itu bukanlah wahyu. Bukan saya yang bilang begitu. Orang Kristen sendiri meyakini kitab Injil itu adalah apa yang ditulis orang tentang apa yang diperbuat, apa yang dilakukan, apa yang dikatakan, dan apa yang terjadi pada Nabi Isa selama hidupnya. Maka kedudukan kitab Injil sekarang ini tidak setara dengan Quran, tapi kitab Injil itu setara dengan kitab-kitab hadis. Hadis diriwayatkan Imam Ahmad, An-Nasa'i, diriwayatkan oleh siapa-siapa lagi. Maka ada kitab Injil yang diriwayatkan oleh Matius, oleh Lukas, oleh Barnabas, oleh Yohanes. Bahkan saya punya kitab Injil yang baru ini terbit setahun yang lalu, judulnya The Gospel of Judas Iscariot. Kitab Injil Judas Iscariot yang oleh orang Kristen dianggap sebagai pengkhianat, yang memberitahu di mana Nabi Isa sehingga dia ditangkap dan kemudian disalib menurut keyakinan orang Kristen. Ternyata Yudas juga menulis kitab Injil dan baru diterbitkan lebih kurang setahun yang lalu dari teks yang menggunakan bahasa Aramik, bahasa Syria kuno yang dikenal dalam sejarah adalah bahasa yang dipakai oleh ibu Nabi Isa alaihissalam, bahasa yang dipakai oleh keluarga Imran. Kitab Injil yang ada sekarang ini, yang diterjemahkan ke bahasa Indonesia, ke bahasa Batak, ke bahasa Mandailing dan lain-lain itu, sumbernya adalah kitab Injil yang berbahasa Greek atau berbahasa Yunani dan disimpan di gereja Saint Peter's di kota Roma. Kalau kita bandingkan The Gospels of Barnabas, kitab Injil Barnabas, dan kitab apalagi kitab Injil Yudas Iskariot, isinya memang sangat jauh berbeda satu dengan yang lain. Di dalam agama Kristen, yang diyakini sebagai wahyu bukanlah kitab Injil. Yang wahyu itu adalah Nabi Isa itu sendiri menurut keyakinan mereka. Sebermula adalah kalam atau logos, dan kalam itu telah berubah menjadi daging yang hidup. Jadi yang wahyu itu Nabi Isa-nya itu sendiri, bukan kitab Injilnya. Jadi tidak bisa disetarakan apa kitab suci umat Islam, Quran, apa kitab suci umat Kristen, Injil. Itu sudah keliru. Karena kitab Injil bukan berkedudukan sebagai wahyu di dalam keyakinan Kristen. Karena itu di dalam agama Kristen, kitab Injil diterjemahkan ke dalam bahasa apapun tidak masalah. Tetapi Al-Quran jika diterjemahkan ke bahasa lain memang juga tidak masalah.
tapi kedudukannya tidak setara dengan teks yang asli sebagai wahyu. Itulah sekedar penjelasan tentang Al-Quran ini yang berfungsi sebagai hudal linnas wa bayyinat minal huda wal furqan, petunjuk, penjelasan, dan pembeda. Al-Quran memang mengandung segala-galanya. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, tetapi kita tidak dapat memahami Al-Quran kalau kita tidak mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Makin maju ilmu pengetahuan, dengan disadari iman dan pemahaman terhadap Al-Quran, maka orang memahami Quran dari waktu ke waktu dengan cara yang mungkin berbeda. Dahulu mungkin kita membaca surah Yasin sebelum ilmu astronomi berkembang akan sangat berbeda dari sekarang. Orang akan membaca ayat-ayat di dalam surah Yasin yang mengatakan bahwa matahari, bumi itu beredar pada garis edar sendiri-sendiri. Siang dan malam sudah tertentu waktu. Matahari tidak akan mendahului bulan, bulan pun tidak akan mendahului matahari. Sebagaimana siang tidak akan mendahului malam, maka malam pun tidak akan mendahului siang. Karena sesungguhnya mereka itu beredar pada garis edarnya masing-masing yang dikatakan zalika takdir al-azizul alim. Itulah ketetapan dari Allah yang maha kuasa lagi maha mengetahui. Semua ini memberikan pengaruh kepada sejarah umat manusia, memberikan pengaruh kepada kita yang hidup zaman sekarang. Setiap orang mempunyai keperluan dan kecenderungan yang berbeda-beda dalam hidup. Setiap orang mempunyai sesuatu yang dipentingkan lebih daripada yang lain dibandingkan dengan orang yang lain. Orang seperti saya barangkali yang belajar hukum dan belajar filsafat, belajar politik, ketika membaca Quran itu akan menemukan satu dorongan untuk mengkaji lebih jauh, karena Al-Quran memberikan tantangan kepada falsafah, tantangan kepada ilmu politik, dan Al-Quran memberikan tantangan kepada ilmu hukum. Sebaliknya, mereka yang lebih cenderung kepada tasawuf, cenderung kepada tarikah, akan menemukan satu kedamaian hati ketika mereka mendalami Al-Quran dan bagaimana caranya dalam hidup terus-menerus mereka takarrub ilallah, zuhud kepada duniawi, warak dalam kehidupan. Semua terpenuhi. Bahkan orang berdagang pun akan menemukan ayat-ayat Al-Quran yang menggunakan bahasa kaum pedagang. Barang siapa, misalnya dalam petani dikatakan barang siapa menanam sebuah biji akan tumbuh sebatang pohon, tumbuh 7 ranting, 7 dahan, 7 ranting, akan mempunyai sekian banyak buah-buah. Tapi juga dikatakan barang siapa yang menafkahkan sebagian rezekinya di jalan Allah, maka Allah akan balasnya dengan cara yang berlipat ganda. Jadi kadang-kadang bahasa kaum pedagang, bahasa kaum petani, bahasa para filosof, bahasa ahli hukum digunakan oleh Al-Quran, dan dia memberikan inspirasi yang tidak putus-putusnya kepada kita semua. Kita hidup dalam sebuah zaman dengan tantangan yang begini besar, tantangan yang tidak mudah untuk kita pecahkan. Lebih-lebih kalau kita melihat kepada bangsa kita ini, bangsa mayoritas muslim terbesar di dunia, buminya kaya raya, alamnya menyediakan segala sesuatu yang luar biasa banyak. Yang Al-Quran mengatakan wa khalaqalakum ma fis samawati wal ardh.
Atau dikatakan wasahhara lakum ma fis samawati wal ardh. Aku ciptakan apa yang ada di langit dan di bumi kepada kalian, hai manusia. Aku tundukkan apa-apa yang ada di langit dan di bumi kepada kalian, wahai manusia. Wa aslama lahu ma fis samawati wal ardh. Hanya karena kita kurang cerdas dan kita kurang pintar memahami dan memanfaatkan alam ini, sehingga kita tertinggal terus dibandingkan dengan bangsa-bangsa yang lain. Meskipun gitu, kita tidak dapat putus asa. Memang sudah dieksploitasi oleh penjajah Belanda, sudah dirampok oleh Jepang berapa tahun, udah juga digali oleh para investor asing dan oleh bangsa kita sendiri selama kita merdeka. Namun kalau kita mempunyai ilmu yang lebih tinggi daripada teknologi pertambangan sekarang, maka sesungguhnya kekayaan alam kita itu belum seberapa yang mereka ambil. Masih sangat banyak yang dapat kita manfaatkan, dan kalau kita kelola dengan baik, bukanlah sesuatu yang mustahil. Negara Republik Indonesia ini satu ketika akan menjadi kekuatan besar yang bisa berdikte negara-negara lain di muka bumi ini. Yang kita perlukan apa? Yang kita perlukan adalah sumber daya manusia yang berkualitas. Orang-orang yang pintar dan cerdas, orang-orang yang mempunyai komitmen moral yang tinggi, orang-orang yang beriman secara mendalam. Dan kita perlukan pemimpin negara kita ini yang mempunyai keberanian dan ketegasan dalam merumuskan segala sesuatu, mengambil kebijakan, mengambil keputusan yang tepat, dan membuat bangsa dan negara kita ini menjadi sebuah bangsa dan negara yang mandiri, tidak didikte oleh kekuatan-kekuatan asing. Kalau ilmu kita miliki, teknologi kita kembangkan, dengan kekayaan alam yang seperti ini, kita mustahil akan jadi bangsa yang terbelakang. Bukan Al-Quran mengatakan kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian ini sebaik-baik umat yang kami tonjolkan kepada umat-umat yang lain, karena kalian mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, dan kalian beriman kepada Allah. Bukanlah nasib kita menjadi bangsa miskin dan terbelakang, tapi lebih banyak kesalahan, kelemahan, dan kelalaian kita sendiri. Tapi meskipun demikian, toh kita hidup generasi demi generasi yang akan berubah. Kalaupun zaman sekarang ini kita bandingkan dengan zaman 30 tahun yang lalu, toh kelihatannya lebih maju juga kita. Bapak-bapak yang seumur dengan saya mengalami zaman konfrontasi dengan Malaysia, zaman PKI kuat sekali. Rakyat hidup compang-camping, mau makan pun sudah susah. Sekarang sudah jauh lebih baik, meskipun sebenarnya masih bisa lebih baik daripada ini. Yang terpenting adalah kita menyiapkan generasi yang akan datang, yang betul-betul mempunyai ilmu dan mempunyai keimanan yang dalam. Rasulullah selalu mengatakan, dan didiklah anak-anak kamu, karena sesungguhnya Allah menciptakan mereka untuk zamannya dan bukan untuk zaman kamu. Jadi zaman itu akan terus berubah, dan generasi baru kita persiapkan agar dia mampu menghadapi tantangan pada zaman. Coba kita renungkan diri kita. Saya melihat pada diri saya sendiri. Kakek saya, Tengku Zainal Abidin, orang konservatif setengah mati. Huruf Latin pun dikatakannya haram. Lampu listrik bid'ah. Sangat-sangat konservatif. Pergi haji, naik perahu ke Mekah.
perahu bikin dari kayu. Bapak saya sudah sekolah Belanda. Kakek saya mengatakan, kalau kamu sekolah Belanda, kamu akan jadi kafir. Maka bapak saya ngungsi ke rumah pamannya karena sekolah Belanda. Tapi anehnya bapak saya tidak kafir. Dia sekolah Belanda, dia jadi tentara Jepang, dan dia jadi tokoh partai Masyumi. Ya, berjuang untuk Islam. Walaupun otaknya itu sekolah Belanda. Zaman saya, ayah saya khawatir dengan saya. Kamu ini nanti sekolah jadi apa nanti katanya. Ya. Di mana kamu mau sekolah? Saya bilang di Jakarta aja lah. Jangan di Jogja saja. Kenapa kalau di Jakarta? Nanti Jakarta kamu jadi orang brengsek. Tapi alhamdulillah saya nggak jadi orang brengsek. Dan alhamdulillah saya jadi ustadz juga. Seperti kakek saya dulu. Artinya tiap generasi itu selalu khawatir dengan generasi berikutnya. Tapi kalau kita ingat apa yang dikatakan Rasulullah, bahwa Allah itu menciptakan anak-anak kita itu untuk zamannya dan bukan untuk zaman kita lagi. Saya berkeyakinan ke depan bangsa dan negara kita ini akan lebih baik. Umat Islam akan menjadi kuat. Walaupun sekarang ini tidak ada orang yang suka melihat umat Islam itu maju. Di Timur Tengah umat Islam itu diadu aja supaya berantem satu dengan yang lain. Berkelahi nggak putus-putusnya. Di negeri kita walaupun kita tidak berkelahi banyak, tapi terus menerus kita dibikin resah setiap hari dengan berbagai hal. Karena negara-negara lain itu, jangan jauh-jauh tetangga-tetangga kita saja, mereka tidak akan senang kalau Indonesia ini menjadi negara besar, kuat dan maju. Ini negara muslim terbesar di dunia. Kalau jadi kuat, bisa mengganggu keseimbangan politik dunia sekarang ini. Tapi kita tidak boleh tinggal diam. Kita harus memperbaiki bangsa ini. Cari pemimpin yang cerdas, punya keberanian, punya integritas, punya moral, dan tahu masalah-masalah fundamental yang dihadapi oleh bangsa ini, dan tahu bagaimana cara memecahkan. Kalau tidak tahu apa masalah-masalah fundamental, bagaimana dia mau memecahkannya? Malah ngawur. Saya kira itu yang kita perlukan. Tidak perlu kita merasa kecil hati, merasa tertinggal dengan bangsa-bangsa lain, karena kita tetap mempunyai kekuatan dan mempunyai potensi untuk itu. Pada malam kita memperingati Nuzul Quran ini, kita gali kembali semangat Al-Quran, semangat yang sebenarnya sangat progresif, mendorong manusia untuk bergerak maju. Kita disuruh belajar tentang pengalaman-pengalaman masa lalu. Kita disuruh belajar tentang umat-umat masa lalu, supaya kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan seperti itu. Sejarah sangat penting untuk kita pelajari. Begitu juga sejarah perjuangan bangsa kita ini harus kita pelajari, supaya kita tidak sembarangan bertindak semau maunya yang pada akhirnya akan menghancurkan dan merusak bangsa dan negara kita ini. Kepada kaum muslimin dan muslimat seluruhnya, saya mengajak pada malam 17 Ramadan ini, kita sama-sama meningkatkan iman dan takwa kita. Berpuasa kita di bulan Ramadan ini dengan tujuan la'allakum tattaqun, semoga kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena itu habis Ramadan nanti kita mengucapkan kata-kata minal aidin wal faizin. Artinya itu apa? Minal aidin,
orang yang kembali dari medan perjuangan, wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Jadi kalau kita yakin, jangan ucapkan kata itu kepada setiap orang yang kita bertemu. Ketemu orang nggak jelas, kita bilang minal aidin wal faizin bos, padahal nggak jelas orang ini siapa, puasa apa enggak, orang ini nggak tahu kita. Ya, jangan ucapkan kata-kata itu. Minal aidin artinya orang yang kembali dari medan juang, wal faizin, dan memperoleh kemenangan. Puasa ini diibaratkan sebagai satu medan perjuangan, melawan hati nurani, melawan kebencian, melawan kemarahan, melawan apa saja, melawan kedengkian, dan memupuk kesabaran, keimanan, dan ketakwaan. Kalau akhirnya hati nurani kita menjadi lebih halus dan lebih tajam, karena berpuasa ini kita takarrub ilallah. Itulah sebabnya di akhir Ramadan kita sebut kita Idul Fitri, kita kembali kepada fitrah, kembali kepada kesadaran hati nurani. Manusia yang paling baik adalah manusia yang memiliki hati nurani yang bersih. Mengikuti hati nurani sesungguhnya adalah mengikuti ajaran agama. Sebab Islam itu adalah agama yang secara intelektual dapat dipertanggungjawabkan, secara emosional menenteramkan batin manusia, dan secara hati nurani dia adalah agama yang sejalan dengan kesadaran batin manusia. Karena itu, barang siapa mentaati Allah, maka sesungguhnya dia mentaati hati nuraninya sendiri. Inilah pesan saya kepada Bapak dan Ibu semua. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini membawa barokah dan lebih baik dibanding Ramadan sebelumnya. Dan mudah-mudahan ceramah Nuzul Quran malam ini memberikan wawasan baru kepada kita tentang fungsi Al-Quran dan apakah yang dimaksud Al-Quran sebagai wahyu Allah untuk umat manusia seluruhnya. Demikianlah ceramah malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, demikian tadi telah sama-sama kita dengarkan tausiah. Kepada Bapak tentunya kita ucapkan terima kasih. Mengakhiri acara kita ini, mari sejenak kita tengadahkan tangan, kita hadapkan hati dalam doa yang dipandu oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rokan-Hulu. Kepada Bapak kami silakan dengan segala hormat. Dan Bapak-Bapak kami mohon duduk kita bersama untuk mengikuti doa ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sejenak menundukkan kepala, menengadahkan tangan, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan peringatan Nuzulul Quran yang kita laksanakan ini mendapatkan rahmat, berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya Allah, pada malam hari ini dalam naungan rahmat dan kasih sayang-Mu kami berkumpul di Masjid Agung Islamic Center Pasir Pangarayan ini dalam rangka melaksanakan peringatan Nuzulul Quran. Pemerintah
Kabupaten Rokan Hulu 1434 Hijriah. Kami bermohon kehadirat-Mu ya Allah, kiranya acara ini mendapatkan limpahan rahmat, berkah dan ridho-Mu. Sebab acara ini pada hakikatnya adalah merupakan salah satu usaha kami untuk mendekatkan diri pada Al-Quran, memahami Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, serta mengajarkan Al-Quran dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat yang adil dalam kemakmuran, makmur dalam keadilan, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di bawah lindungan rahmat dan ma'unah-Mu. Allahumma ya Allah, berikanlah kami semua kekuatan, berikan kami pertolongan, berikan kami ma'unah-Mu, sehingga kami bisa mendalami Al-Quran, mendalami isi kandungan Al-Quran, mengamalkan isi kandungan Al-Quran dalam rangka untuk mewujudkan masyarakat madani. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada malam hari ini di tengah-tengah kami hadir dua orang tokoh. Satu orang tokoh nasional, Profesor Dr. Yusril Ihza Mahendra, dan yang kedua adalah salah seorang tokoh masyarakat Riau, Dr. Andus Haji Ahmad MSI. Kami bermohon kehadiran-Mu ya Allah, berikanlah kepada kedua tokoh kami ini kekuatan, berikanlah kepada kedua tokoh kami ini kekuatan, sehingga mereka dapat membawa negeri ini ke arah yang lebih baik di masa-masa yang akan datang, dan jadikanlah mereka sebagai ikutan bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dengan demikian maka usailah seluruh rangkaian acara kita pada